3. Mulai kah? Mati lampu. Tunggu. Tunggu tiba-tiba mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Developing Inclusive Teacher Education yang beranggotakan Muhammad Hafi Maulana, Najimah Sundari, Nurheni Aprilia Pratiwi, Nurhalisah, Nurul Safira Al-Muarif, Rama Hidayati, Risma Dayanti, dan saya sendiri, Sri Ayu Yulia Asmiati. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengantar. Pengembangan guru harus menjadi inti dari inisiatif untuk mengembangkan praktik inklusif di sekolah. Inklusi bisa dibilang merupakan masalah utama yang dihadapi sistem pendidikan di seluruh dunia. Agenda pendidikan inklusi harus memperhatikan cara mengatasi hambatan yang mungkin dialami oleh setiap siswa dengan mengakui bahwa dalam konteks apapun bagi kelompok tertentu hal ini sangat rentan. Selanjutnya. Baik, di sini untuk pertanyaan kolaboratif, yaitu bagaimana kemajuan yang dapat dibuat di pengembangan praktik inklusif. Lalu meningkatkan latihan dan pemahaman melalui kombinasi refleksi sistematis dan strategis inovasi. Lalu menciptakan strategi yang memungkinkan semua orang di lokasi sekolah untuk berbicara dan memastikan bahwa setiap orang didengar. Di sini maksudnya itu adalah peran orang luar itu juga harus diperhatikan, lalu dipikirkan kembali sehingga mereka yang ada di dalam itu bisa mengetahui dan mengartikulasikan masalah yang mereka alami. Lalu selanjutnya penelitian partisipatif penuh dengan kesulitan, tapi potensi keuntungannya sangat besar, tak terkecuali di bawah pemahaman yang diperoleh dapat berdampak langsung pada pengembangan pemikiran dan praktik. Selanjutnya yaitu C, mengembangkan praktik inklusif. Yaitu ada 6. 1, dimulai dengan praktik dan pengetahuan yang ada. 2, melihat perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar. 3, meneliti hambatan partisipasi. 4, manfaat sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan bahasa praktik. Yang terakhir yaitu menciptakan kondisi yang mendorong pengambilan risiko. Selanjutnya, itu ada contoh dari proyek penyelidikan kolaboratif untuk menggambarkan sifat, proses, dan jenis hasil yang dihasilkan. Studi semacam itu tidak bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang dapat memberitahu praktisi apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, mereka memberikan kerangka kerja dan akun yang dapat digunakan praktisi untuk merefleksikan konteks mereka sendiri dan cara mereka bekerja untuk merumuskan cara yang relevan untuk memajukan praktek mereka. Contoh khusus ini juga menggambarkan sifat proses pengembangan guru yang dapat membantu mendorong praktek inklusif di sekolah. Lalu selanjutnya D, meningkatkan pengajaran. Di sini ada contoh kasus area praktik saat ini dalam sistem pendidikan bahasa Inggris yang menurut pengalaman saya terkadang dapat menyebabkan hambatan partisipasi beberapa pelajar
muncul dari kehadiran asisten pengajar, yaitu orang dewasa tidak berkualifikasi yang bekerja bersama guru untuk mendukung pembelajaran siswa yang dikategorikan memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Misalnya, beberapa kolega dan saya menggambarkan dampak kerja tim asisten terhadap partisipasi siswa di satu sekolah menengah. Secara umum, kesan kami adalah bahwa sementara para siswa yang dianggap berkebutuhan khusus itu secara umum mengikuti kegiatan yang sama dengan teman sekelas mereka, kehadiran seorang tanda kutip penolong yang konstan berarti bahwa seringkali tantangan yang ditimbulkan oleh kegiatan ini berkurang secara signifikan. Kehadiran asisten yang konstan tentu saja dapat meyakinkan secara sosial bagi siswa dan kami juga melihat contoh bagaimana hal ini dapat memfasilitasi interaksi antar siswa. Namun, di sisi lain, kami melihat banyak contoh di mana tindakan asisten bertindak sebagai penghalang antara siswa dan teman sekelasnya. Oleh karena itu, jalan ke depan harus dengan pengembangan di dalam sekolah kebijakan untuk bekerja dengan asisten yang tidak termasuk dalam perangkap ini, seperti yang disarankan oleh Balshaw tahun 1999. Sekali lagi di sini, analisis dari praktik yang ada seringkali dapat memberikan contoh yang dapat digunakan untuk mendorong perkembangan lebih lanjut. Lalu yang kerangka kerja untuk meningkatkan pengajaran. Dimensi 1, teknik pengajaran penggunaan pertanyaan. Dimensi 2, dukungan untuk belajar anak ke anak. Dimensi 3, pengaturan untuk mengembangkan praktik. Budaya dan kepemimpinan. Kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan sekolah secara keseluruhan melalui penggunaan bentuk-bentuk pengembangan guru yang kuat. Tentu saja semua itu tidak mudah. Perubahan mendalam dibutuhkan jika kita ingin mengubah sekolah yang dirancang untuk melayani minoritas penduduk sedemikian rupa sehingga mereka dapat mencapai keunggulan bagi semua anak dan remaja. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif akan dibutuhkan, terutama di tingkat sekolah. Budaya tempat kerja berdampak pada bagaimana guru melihat pekerjaan mereka dan tentu saja murid mereka. Namun, konsep budaya agak sulit untuk didefinisikan. Seihin tahun 1985 mengumumkan bahwa ini adalah tentang tingkat yang lebih dalam dari asumsi dan keyakinan dasar yang dipimpin oleh anggota organisasi, beroperasi secara tidak sadar untuk mendefinisikan pandangan organisasi tentang dirinya dan lingkungan. Itu memanifestasikan dirinya dalam norma yang menyarankan kepada orang-orang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana. Selanjutnya, penelitian kami sendiri menunjukkan bahwa ketika sekolah berhasil memajukan praktik mereka, hal ini cenderung memiliki dampak yang lebih umum pada bagaimana guru memandang diri mereka sendiri dan pekerjaan mereka, menurut Ainscow 1999. Dengan cara ini, sekolah mulai mengambil beberapa fitur dari apa yang disebut sebagai organisasi pembelajaran menurut Zhang
1989, yaitu organisasi yang terus mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan masa depan atau meminjam ungkapan yang berguna dari Susan Roseholtz 1989. Itu menjadi sekolah yang bergerak, sekolah yang terus-menerus berusaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan tanggapannya terhadap tantangan yang dihadapinya. Selanjutnya, oleh karena itu, memberikan kepemimpinan di sekolah yang berusaha menjadi lebih inklusif bukanlah untuk mereka yang lemah hati, juga tidak nyaman bagi kolega lain di sekolah lain. Guru di sekolah semacam itu harus dapat menerima dan menangani pertanyaan yang diajukan tentang keyakinan, ide, rencana, dan taktik pengajaran mereka. Dalam konteks seperti itu, tantangan antar profesional menjadi umum. Oleh karena itu, mereka yang memberikan kepemimpinan harus menjadi teladan, tidak hanya kesediaan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan juga debat, tetapi juga kesiapan untuk menjawab pertanyaan dan tantangan dari anggota staf. Selain itu, mereka perlu membuat staf merasa cukup percaya diri tentang praktik mereka untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik teman-teman, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika masih ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kah?